kalian marah sama orang tua kalian, dan karena kalian tahu marah sama orang tua itu nggak baik, jadinya kalian malah milih untuk mukul-mukulkan kamu. Nah, itu adalah beberapa contoh dari teori defense mechanism-nya Sigmund Freud. Yuk simak penjelasannya. Menurut Sigmund Freud, mekanisme pertahanan diri adalah strategi alam bawah sadar yang digunakan oleh diri kita sendiri untuk mengatasi rasa cemas dan rasa stres. Mekanisme ini kita gunakan untuk mengelola emosi yang tidak menyenangkan, walaupun kadang menggunakan cara yang tidak sehat. Freud mengidentifikasi ada beberapa jenis mekanisme pertahanan diri, yaitu yang pertama adalah penyangkalan atau denial. Penyangkalan adalah menolak realitas yang tidak menyenangkan atau mengancam. Yang kedua adalah represi. Represi adalah cara kita untuk menekan perasaan yang tidak menyenangkan ke dalam alam bawah sadar kita. Lalu yang ketiga adalah proyeksi. Proyeksi adalah mengalihkan perasaan yang tidak diinginkan kepada orang lain. Lalu yang keempat adalah rasionalisasi, yaitu menemukan alasan yang logis untuk perilaku yang tidak dapat diterima. Lalu yang kelima adalah displacement, yaitu mengalihkan emosi yang kuat kepada sasaran yang lebih aman. Lalu yang terakhir adalah sublimasi, yaitu mengubah energi yang tidak dapat diterima secara sosial menjadi energi yang lebih dapat diterima. Contoh defense pertahanan diri dapat 6. Yang pertama, penyangkal atau denial. Kalau mahasiswa gagal dalam ujian, bukan akan menyangkal kenyataan dan akan terus bersikeras bahwa mereka sebenarnya tahu materi ujian. Mahasiswa yang menunda mengerjakan tugas mungkin akan menyangkal bahwa mereka menunda dan terus mengatakan bahwa mereka akan segera mengerjakannya. Yang kedua, repression atau repression. Mahasiswa yang mengalami masa sulit di rumah mungkin akan berekspresi kenangan dan perasaannya tentang situasi tersebut dan berusaha fokus pada studi mereka. Mahasiswa yang mengalami kecemasan sosial mungkin berekspresi rasa takutnya untuk berbicara di depan kelas dan menghindari partisipasi dalam diskusi. Ketiga, reaksi. Mahasiswa yang merasa marah pada dosennya mungkin dulu dosennya bias atau tidak adil. Mahasiswa yang merasa insecure tentang kemampuannya mungkin mengatakan bahwa orang lain lebih pintar atau lebih beruntung. Nomor 4, rasionalisasi. Seorang mahasiswa tidak mengikuti kelas dan ia mungkin mengatakan bahwa ia menganggap kelas tersebut tidak penting atau ia dapat mempelajari materi di kelas itu secara sendirinya. Atau contoh lainnya, seorang mahasiswa yang menghabiskan terlalu banyak waktu bermain game mungkin mengatakan bahwa bermain game dapat membantu dia rileks atau mengatur strategi. 5. Pengalihan atau displacement. Coping mechanism ini adalah coping mechanism yang paling berbahaya. Contohnya, seorang mahasiswa yang mungkin sedang marah dengan pacarnya mungkin melampiaskan amarahnya kepada teman sekamarnya. Atau seorang mahasiswa yang sedang frustrasi dengan tugas kuliahnya mungkin melampiaskan frustrasinya dengan membanting-banting barang di kamarnya. Nomor 6. Contoh sublimasi dapat ditunjukkan saat seorang mahasiswa yang mempunyai banyak tenaga menyalurkan tenaganya dengan berolahraga atau melakukan aktivitas ekstrakurikuler lainnya. Atau contoh lainnya, seorang mahasiswa yang mungkin merasa cemas dapat menyalurkan kecemasannya kepada aktivitas seperti berseni atau menggambar atau bermain musik. Berikut adalah beberapa cara untuk menangani defense mechanism. Yang pertama adalah kenali bentuk defense mechanism yang biasanya dilakukan. Yang kedua adalah menggunakan defense mechanism dengan konteks yang sehat, yaitu konteks yang tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Yang ketiga adalah mencari bantuan terapis atau psikolog jika memang diperlukan. Menangani defense mechanism memerlukan sikap dan pola pikir yang tepat. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah kenali diri sendiri dan identifikasi fenomena. Apakah situasi atau sikon yang memicu kita untuk berpikir negatif atau menggunakan defense mechanism? Dan jenis defense mechanism apa yang biasanya dilakukan? Apakah itu denial, repression, atau defense mechanism yang lainnya? Yang kedua adalah tantang pemikiran negatif tersebut. Jika sudah mulai memikirkan akan menggunakan defense mechanism, coba berhenti dan bertanya kepada diri Anda sendiri. Apakah kita melakukan defense mechanism untuk melindungi
perasaan yang tidak nyaman, kita juga harus memikirkan sesuatu yang berlawanan. Contohnya, jika kita sudah mulai merasionalisasikan penundaan pengerjaan tugas, kita harus berpikir bahwa jika terus ditunda, tugas akan dikerjakan dengan perasaan yang stres atau hasil yang didapatkan tidak maksimal. 3. Kembangkan strategi coping yang sehat. Hal ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, ekspresikan emosi yang sehat. Caranya bagaimana? Temukan cara yang sehat untuk mengungkapkan emosi Anda yang tertekan. Hal ini bisa dilakukan dengan menulis jurnal, membaca buku, berolahraga, atau melaksanakan hobi Anda seperti melukis atau menggambar. Yang kedua ada relaksasi. Karena dalam meditasi atau yoga dapat membantu Anda untuk mengelola stres dan mengurangi kebutuhan untuk mekanisme pertahanan diri. Ketiga adalah ganti mekanisme yang tidak sehat. Ganti mekanisme pertahanan diri yang tidak sehat dengan strategi yang lebih konstruktif. Sebagai mahasiswa, Anda bisa mengalihkan energi negatif ke belajar kelompok yang dalam hal ini disebut sublimasi atau mencari bantuan tutor yang profesional. Dengan kata lain adalah displacement yang sehat. Yang keempat, mencari dukungan. Dukungan ini bisa berasal dari teman atau keluarga. Terbukalah dengan teman dan keluarga yang Anda percaya tentang perasaan Anda, karena dukungan sosial dapat membantu Anda merasa lebih baik dan mengatasi stres. Yang kedua ada terapis. Jika Anda kesulitan mengatasi mekanisme pertahanan diri sendiri, mungkin Anda bisa mempertimbangkan untuk berkonsultasi dengan terapis, karena terapis dapat membantu Anda mengembangkan keterampilan coping yang sehat dan mengatasi masalah mendasar yang memicu mekanisme pertahanan diri Anda. Mekanisme pertahanan diri adalah bagian normal dari psikologi manusia. Namun jika Anda merasa itu semua mengendalikan hidup Anda atau menyebabkan masalah dalam hubungan atau aktivitas sehari-hari, penting untuk Anda mencari bantuan profesional.